Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya mengucapkan mohon maaf sudah jarang buat video. Entah kenapa lagi males saja buatnya. Berhubung di sini saya lagi ada niat, saya akan membahas dunia STB-an, baik permasalahan, kekurangan. Saya ini membahas dua tipe dulu ya, yang karena saya memakai dua tipe tersebut, yaitu yang pertama itu tipe HG680 dan tipe B860. Untuk bentuknya seperti ini toko saya seperti ini. Hal ini nih tipe B860, variasinya ada 3, V1, V2 sama V5. Kalau V1 itu remnya 1 GB, kalau V2 remnya 2 GB, kalau V5 itu versi barunya remnya tetap 2 GB, tapi kalau V5 itu sudah support pakai Google Voice dan Androidnya udah paling terbaru dan sudah ada sertifikat Netflix. Apalagi kalian kalau buat Netflix kan tuh cocoknya pakai V5 karena sudah ada sertifikat Netflix dari Google apa tuh lupa, dan bisa menggunakan Google Voice pakai remote-nya juga udah pakai Google Voice seperti Indiebox tuh. Saya ada 2 unit, belum saya unlock sih. Nanti saya kalau bisa nih saya share lah di channel saya. Terus saya jelasin kalau V1 untuk open WRT ya. Kalau V1 remnya 1 GB itu wifi-nya nyala, SSD-nya tuh nyala muncul, dengan catatan menggunakan FW firmware minimal 18. Kalau 19 nggak muncul, nggak tahu nggak munculnya kenapa. Kayaknya driver wifi nya nggak support sama firmware 19, kecuali firmware 19 nya menggunakan kernel 3, kalau nggak salah ya 3 itu muncul wifi nya. Tapi tetap aja baik 18 atau 19 menggunakan kernel 3, WirGod atau WG nya itu nggak bakal muncul, kecuali kalian itu membeli router buat akses point. Jadi STB nya dikonekin pakai kabel LAN ke router, nanti dari akses point. Jadi kalian menggunakan wifi nya dari router kalian. V2 apa? V2 itu remnya 2 GB, tapi wifi nya nggak nyala, SSD nya tuh nggak nyala, baik menggunakan FW18 maupun 19, karena apapun nggak nyala. Jadi wajib pakai router juga. Makanya di sini saya mau jualnya yang pakai rem 1 GB, tapi kalau mau rem 2 GB ya saya kasih. Paket komplit juga ada, pakai router juga ada, tinggal 1 unit routernya. Pakai saya unit ini router tipe F609 V3 versi baru kalau nggak salah ya. Nah, selanjutnya kita membahas HG680. Hati-hati buat kalian ingin membeli STB HG680, apalagi tipe logo. Kalau saya ini beneran rem 2 GB. Saya mau buat apa nih orang? Nipu nggak seberapa, masuk neraka ya. STB Open WRT apalagi tipe yang HG680 ini ada 2 tipenya. Yang satu versi gig copotan dari Indosat. Nah, kalau gig itu di tengahnya tuh ada logo gig, bukan IndiHome atau Fiberhome, lupa dah. Nah, kalau gig itu remnya 1 GB. Remnya 1 GB. Kalau yang logonya IndiHome gitu remnya 2 GB. Tapi bentuknya sama, di belakangnya juga sama, logo belakangnya tuh. Nah, saya bentar, ada enggak ya? Kayaknya bentar, kita cari. Wah, nggak ada ya, nggak saya foto. Di belakangnya tuh sama, hampir sama. Terus perbedaannya apa kalau buat jadiin open WRT, baik tipe HG680 dan tipe B860. Terus kalian pasti tanya, apa bedanya HG680
B80H, baik ada hanya atau enggak itu sama aja ya. Terus apa tadi lupa, oh ya, perbedaan jika digunakan buat OpenWRT baik versi HG yang ini atau versi B860 versi ini. Perbedaannya itu kalau yang HG ini, kalau RAM 1GB belum coba ya, kalau HG 680 RAM 2GB itu bisa dual booting. Dual booting itu maksudnya ketika SD card kalian dicabut nanti bisa jadi TV Android. Kalau dipasang SD cardnya itu jadi OpenWRT dengan catatan wajib di offin dulu STB nya, jangan di tengah jalan malah dicabut, takutnya error itu. Nah sedangkan kalau yang ini nggak bisa bang stuk, setahu saya ya, kalau stuk nggak bisa. OpenWRT ya OpenWRT, TV Android ya TV Android aja gitu. Terus pertanyaan yang banyak dipertanyakan kepada saya, Mas modem ini bisa enggak, modem ini bisa enggak ya. Saya bilang ya coba aja, mungkin bisa, tapi rata-rata semua modem tuh bisa kecuali modem yang ini yang ada logo IndiHome Telkomsel tuh, lupa aja tipe. Soal itu tuh pertama drivernya susah, nggak ada, terus nggak bisa connect lah intinya. Yang ada di pasaran tuh kalau nggak salah harganya 300-200, itu tuh terlalu mahal menurut saya. Jangan beli yang itu. Kalau mau beli modem minimal lah ini L5577 atau paling rendahnya MF90 lah minimal. Udah itu tuh wifi nya nyala juga, jadi modem juga bisa, jadi wifi juga bisa. Kalau mau jadi modem wifi-nya di offin, terutama tipe E5577. Pasti kalian akan bertanya, Mas kenapa saya pakai tipe E5577 ketika dicolok di STB kenapa suka restart sendiri? Nah karena daya dari E57 ke STB itu nggak kuat STB nya, jadi kalian caranya adalah offin wifi dari wifi E5577 nya, nanti nggak bakal start lagi. Coba aja, orang saya makin juga ini, saya juga make. Kenapa saya make jaringan 3G? Karena 4G saya lagi gangguan, entah kenapa uploadnya lebih besar kecepatannya ketimbang download. Katanya sih frekuensi 1800 itu sedang gangguan, rata-rata menggunakan frekuensi 2300. Saya tidak punya sih punya cuman 4 batang, tapi speknya di bawahnya apa pokoknya jelek lah, bagusan 3G di sini. Padahal saya udah pakai antena Yagi. Tadi saya lupa niatnya buat konten tentang antena Yagi, nanti aja ya, next video lah nanti saya bahas. Terus apa lagi tadi ya, kita buka komenan kalian coba sambil jawab. Pakai MiFi bot bisa nggak? Bisa. Tipenya apa dulu botnya? Bisa. Videonya bakal panjang kayaknya. Ini saya menggunakan inject ya, pakai metode STL lah. Tuh, pakai router MiFi itu ya tahu. Oh ya, Mas, kalau saya tidak punya laptop tapi saya ingin menggunakan STB, itu settingnya bisa nggak pakai HP? Bisa. Orang pakai browser, buka ini nih, pakai Chrome juga bisa, tinggal loginin aja pakai alamat IP ini nih, nanti diarahkan ke sini. Ini saya menggunakan eventnya WGARE yang sudah dikasih artguard. Kenapa saya kasih artguard?
dong, karena buat memblokir iklan. Contohnya ya, saya buka PTS kan biasa ada iklannya tuh. Nah ini diblokir baru 6.000, tadi udah saya restart sih, tuh hilang kan. Amazon, ciri-ciri injekan kalian connect itu di ininya tuh Amazon atau server selain ini Telkomsel. Kalau masih Telkomsel itu berarti tidak jalan. Atau catatan, biasanya itu Mas udah injeknya udah jalan tapi kok ini nggak kerubah yang Amazonnya yang ini nih, itu tandanya kalian menggunakan routernya kalian kayaknya ya di settingnya itu menggunakan jalannya tuh dari IP modem. Jadi itu kebacanya dari IP modemnya kan kebacanya Telkomsel. Coba kalian ubah ke STB, dari STB ku hak sepenuhnya di setting buat routernya, maka akan terganti seperti ini. Ini saya belum update, katanya sih apa ada bug dari saya nggak update lah. Terus apa lagi ya, jadi Mas kalau nggak punya HP nggak bisa. Nah itu pakai ini putih, kalau di laptop pakai putih, kalau di Android pakai cuice SSH. Nanti saya ajarin kalau kalian belilah intinya. Tadi saya masukin ke grup, ini udah berapa ya, udah banyak lah yang join. Ini tuh khusus pembeli saya, apalagi paling kesel saya belinya ke orang lain tapi tanyanya ke saya ya. Kalau beli ke yang lain ya belinya tanyanya ke yang lain, jangan ke saya. Malah di spam telepon, malah paling kesel saya kalau di spam telepon, paling males, nggak ada adab. Kalau saya nggak jawab atau nggak on itu mungkin saya lagi sibuk, nanti juga saya jawab kok, tenang aja. Atau tanya ke grup ini nanti juga dijawab sama membernya. Ini lumayan responsif sih, lumayan ada yang nggak bisa dari nol juga ada, setelah gabung bisa jadi pro lah, minimal bisa connect. Terus ada bertanya, kenapa Mas update dong cara yang lainnya seperti Shadowsocks atau SR? Ya nanti ya, soalnya saya nggak punya. Nanti kalau punya saya buatkan, dan kalau ada waktu ya. Terus apalagi kita buka, kalau nggak percaya silakan tuh, semuanya pada japri saya, Mas ini apa ya, saya jawab, tapi saya nggak bakal share nomor WA saya, males tanya ke siapa, belinya ke siapa, asalnya gitu. Bukannya saya pelik ilmu. Terus bentar, buka cara setting APN nya gimana Mas? Ini lewat HP. Kalau setting tentang APN itu ke modemnya, setahu saya ya, di website modemnya nih seperti ini kan ada di setting. Nah di sini settingnya setahu saya, tapi dimana belum coba soalnya. Kalau setting APN atau ganti IP modem ya di sini lah, ini baru ada. Setting APN itu ada di setting APN itu ada di modem website kalian, bukan di mana ya, di apa ini cara setting menggunakan OpenVPN, bukan di OpenVPN nya. Kalau setting di sininya, atau di ini bisa pelanggan saya itu pernah otak-atik, tapi saya males karena saya udah connect apa yang di setting. Nah di sini saya menggunakan ini apa, injekan dari STL, injekan ya, metode STL. Kalau STL connect itu bat FPN nya jalan, RX dan TX nya jalan, itu pertanda injekan kalian udah connect lah. Terus bisa langsung nggak bisa
bisa langsung bawa efek video juga nggak bisa, wajib di flash SD cardnya. Gampang, tinggal lihat aja caranya, ini paling mudah. Terutama bagi kalian yang nggak punya laptop, ya ke warnet lah, 1 jam paling 5.000 lah. Ya, pertanyaan paling awam, Mas bisa settingkan enggak itu kalau dibeli langsung jadi? Enggak ya, saya bang enggak. Kalau di setting ya settingnya manual dulu biar kalian ngerti. Kalau saya settingkan nantinya kalian nggak mau belajar dong namanya. Mending sama-sama belajar, saya belajarin biar anda ngerti. Terus Mas ini nanti permanen gak settingannya? Ya nggak bakal permanen, tergantung SSH nya. Kalau SSH nya gratisan kan ada 3 hari 7 hari. Kalau 30 hari juga itu untung-untungan, di limit bakal paling 5 user 1 server paling gratisan. Itu pun harus seperti flash sale lah, nggak ada 2 menit habis. Di jagoan SSH ada setahu saya. Sedang premium tinggal beli aja dari harga 5.000 sampai paling mahal 30 dah nggak salah. Nah setiap bulan itu wajib diupdate config-nya, cuman update akun SSH-nya aja. Kalau booknya mah itu aja, kecuali dari servernya itu ditutup atau bugnya mati ya ganti bugnya. Terus bang itu setiap HP yang mau setting harus pakai siapa, udah nggak usah pakai. Nah kelebihan menggunakan STB dibandingkan menggunakan HP yang setahu saya ya, kalau HP itu jika kalian di hotspotkan terus user lain ingin masuk ke wifi kalian, setahu saya ya, saya menggunakan HTTP custom itu di HP lain tuh wajib disetting dulu alamat IP-nya, wajib sama dengan saya, kalau enggak nggak bakal connect. Nah ribetnya itu kalau pakai STB tinggal join aja. Ini saya connect di dua device, 1 HP 1 laptop yang ini. Nah kelebihan STB gitu, settingnya di STB, HP lain tinggal join aja, enak bukan? Untuk speknya saya nggak bisa kasih karena di sini tuh jelek. Telkomselnya ada teman saya tuh sampai 20 30, malah di grup sampai 90 Mbps ya. Terus apa lagi? Cara setting APN gimana? Rata-rata setting APN. Nah, Telkomsel 4G loh. Saya pakai modem Telkomsel. Kalau mod nggak tahu, saya nggak bisa nanganin kalau soal pakai modem yang gitu. Terutama modem Telkomsel tuh katanya susah connect. Lihat di grup-grup tuh. Cari yang bekasan aja, yang tadi saya sebutkan tipe modemnya tuh. Daripada baru buat apa? Toh sama aja. Nah, HG pantat putih nggak bisa bang, stuck di wifi. Nah lupa saya jelasin, HG itu ada 2 ya itunya. Yang pantat itu belakangnya ini, yang ini nih, mana tadi, nah ini tuh kan, ini namanya pantat hitam, saya jualnya pakai yang pantat hitam. Kalau pantat putih itu RAM-nya 2 GB, ada yang 1 GB juga. Kalau pantat putih itu katanya wifi-nya lemah, terus drivernya susah, terus beberapa EV itu apalagi mod yang firmware yang sudah jadian tuh kadang nggak bisa. Tadi kan udah kasih tahu stok apalah itu, banyak masalahnya lah. Kalau putih tuh cocoknya buat TV Android aja. Siapa lagi? Oh ya, saran saya sih jangan injek pakai Shadow Shock, terlalu ribet pertama. Yang kedua nggak bisa video call, nelpon, WA. Setahu saya nggak bisa. Pakai STL aja, paling mudah. Tinggal isi aja.
Kenapa rata-rata orang mas bagi cara Shadow Shock? Di saya pakai Shadow Shock speknya jelek. Kalau Shadow Shock itu bagusnya digabungkan menggunakan OpenVPN, itu cocok. Tapi kan harus buat 2 akun kan, buat apa? Nah, apalagi ya, banyak pertanyaannya, lupa ya. Tadi insya Allah video selanjutnya kebanyakan bahas firmware orang lain dong. Ya nanti saya bahas. Oh ya, nanti saya share ini cara root dan unlock STBB 860 baik bejat maupun bukan. Tapi tadi dapatnya nggak bejat semua. Bila kalian ingin membeli silahkan beli aja, udah ready semua, tinggal check out aja, tinggal saya packing, udah ready banyak, udah stok banyak, saya tinggal packing, setting. Mau request firmware ya bisa. Oh ya, kenapa mas kok mahal harganya dibanding toko sebelah? Ya terserah kalian, saya di sini jual ini, jual apa biar kalian bisa ilmu saya kasih. Toko sebelah bisa enggak, saya garansi tanya seumur hidup kalian lah sampai. Nah nih, ini tuh udah beli sudah 1 bulan 2 minggu tetap aja nanya ke saya ladenin orang. Dia beli alat saya hargai kalian tanya, walaupun itu kalau di luar ilmu saya bakal jawab sebisa saya ya. Mahal. Pertama itu saya menggunakan tadinya kan 300, kok naik tadi 320. Saya naik 20 gara-gara saya menggunakan ini apa MM tuh pakai 8 GB kelas 10 paling ajib. Toko sebelah itu rata-rata random memory cardnya. Kalau random juga saya bisa bakal pakai SD card 4 GB yang bekasan juga bisa saya, tapi saya kan lebih utamakan kualitas. Saya bersihin, saya kasih stiker mana ya, bentar, nggak ada review kah? Udah saya update sih, kan tampilannya seperti ini, tadinya seperti ini. Udah saya update yang HDMI itu, ininya saya ganti jadi TV box Android, pokoknya rame lah. Terus juga stikernya premium, mahal, seberapa ya, belinya 30.000 kertasnya aja itu kalau nggak salah ya, berarti 13.000. Ayo tanyakan apalagi ya. Udah dulu ya, sekian dulu video dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah, nanti saya jawab. Oh ya, bagi kalian ingin membeli kipas juga ready-nya cuman ini speed di atas normal, high 0,25 ampere bisa khusus. Kalau buat STB kalian kalau ingin dingin sih. Sekian dulu, mohon maaf kalau banyak kesalahan dan ini durasinya kayaknya panjang sekali ya. Sekian dulu aja.